Puji Tuhan, seorang teman yang juga orang pelayanan dan hamba Tuhan itu bertanya sama saya, bagaimana kok bisa saya itu sekian tahun masih bisa tetap semangat melayani Tuhan. Dan saya mau bilang, saya teringat dengan sebuah firman Tuhan di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Lalu singkat cerita, saya menjawab dia simple. Saya bilang, seorang bisa tetap semangat dan fokus melayani Tuhan jika yang nomor satu, dia adalah orang yang benar-benar Tuhan panggil. Maksudnya, ini bicara tentang panggilan ini hal yang serius, bukan hal yang dia sebentar nanti pelayanan, sebentar tidak. Kalau orang yang benar-benar Tuhan panggil itu, pastinya orang itu konsisten. Dan dia tahu mungkin lewat suara Tuhan, lewat nubuatan, lewat hal-hal lain, mimpi dan sebagainya. Dan singkat cerita bahwa dia itu benar-benar ada orang yang Tuhan panggil. Nah, bicara panggilan Tuhan ini kan pasti akan kita ingat gitu loh. Jadi kalau orang yang benar-benar Tuhan panggil, mana mungkin hari ini dia akan bicara pelayanan, besoknya tidak. Kalau orang yang benar-benar Tuhan panggil itu pasti dia itu tahu bahwa Tuhan tuh memanggil dia. Dan harusnya orang tersebut tuh konsisten. Berikut yang kedua begini. Orang bisa tetap semangat dalam pelayanan dia. Dan yang nomor dua ini adalah dia harus belajar untuk setia dengan pelayanan yang dia pegang saat ini. Entah itu pelayanan penginjilan, pelayanan pengajaran lewat seminar, atau pelayanan pengembalaan. Setiap pelayanan yang dia lakukan, dia harus setia. Jadi dia harus terus melakukan pelayanan itu. Dan bukan berbicara dari berapa banyak follower, viewer, dan sebagainya. Tapi lebih kepada konsisten. Bagaimana seorang melakukan pelayanan walaupun follower, viewernya itu sedikit. Jadi kalau orang yang setia dengan pelayanannya ini, entah dia itu dari 10 orang tinggal dia sendiri, itu pelayanan akan dia tetap lakukan walaupun sendiri. Nah, pelayanan itu entah ada donatur atau tidak, dia kalau setia, dia tetap akan lakukan sendiri walaupun tidak ada donatur. Nah, hari-hari ini susah untuk menemukan orang-orang yang benar-benar dia setia dengan pelayanan dia. Nah, umumnya saya banyak melihat itu kayak loncat sana, loncat sini, mencari peluang-peluang yang terbaik seperti kayak orang bisnis. Nah, ini yang salah. Jadi dia harus belajar setia. Kan tidak berarti bahwa orang yang setia lalu dia tetap kecil pelayanannya. Lalu kita menganggap bahwa itu dia ada orang gagal. Justru kita harus belajar sama orang yang begitu. Ya walaupun dia mungkin pelayanannya dia terlalu besar, tapi dia setia. Nah, ini yang luar biasa. Yang hal yang ketiga begini. Saya percaya bahwa semua orang punya titik jenuh dalam pelayanan, di mana dia merasa bosan dengan semua apa yang dia lakukan, rutinitas dan sebagainya. Bapak dan Ibu terkasih, apabila seseorang ada dalam titik jenuh, saya menyarankan untuk dia rehat, dia istirahat sebentar. Kemudian dalam rehat dia itu dia mencari inspirasi. Apa yang bisa membangkitkan, membawa dia kembali semangat dalam pelayanan. Dan seringkali orang sudah dalam titik jenuh, dia masih terus berusaha dan lain sebagainya. Saya justru menyarankan kalau orang dalam titik jenuh,
harusnya dia berhenti sebentar. Dia berdoa, dia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kemudian setelah dia dapat sebuah api, inspirasi, ataupun penggerak dalam diri dia, dia bangkit lagi, kembali lagi dalam pelayanan. Nah, ada menyangkut hal ini, ada hal-hal dalam hidup saya, yaitu foto-foto pelayanan saya, video-video dalam pelayanan saya, yang memang saya punya hard disk untuk khusus menyimpan semua yang pernah saya lakukan dalam pelayanan, dari awal saya pelayanan sampai sekarang, yang bicara sudah belasan tahun dalam dunia penginjilan. Dan saya banyak sekali tulisan-tulisan yang dimana nggak semua kesaksian itu saya ambil atau saya videokan. Tetapi saya punya semua dokumentasi itu. Dokumentasi zaman dahulu saya ini tetap saya simpan dengan baik. Dan dokumentasi ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan itu peduli dengan saya. Dan Tuhan itu benar-benar penolong dalam saat kami melakukan pelayanan. Nah, dokumentasi seperti video dan foto ini membuat saya ini teringat bagaimana dia dulu melakukan mujizat dalam setiap kesusahan, kesulitan saya. Bahkan di lapangan yang kondisinya tidak biasa orang kota lalui. Nah, dan kami khususnya saya ketika melihat dokumentasi itu spirit saya dibangkitkan. Itu roh saya dibangkitkan. Sehingga membuat saya selalu untuk kembali kepada Tuhan. Selalu kembali semangat untuk melayani Tuhan. Nah, saya mau berkata, titik jenuh saya bisa saya atasi dengan melihat momen-momen berharga yang dulu Tuhan pernah perbuat dalam hidup saya. Dan itu banyak sekali. Dari semua daerah, tahun demi tahun. Berikutnya, yang keempat. Begini, Bapak Ibu terkasih, jangan kita biasakan untuk jauh dari kegiatan pelayanan kita bila semuanya sudah stabil. Nah, saya teringat dengan satu orang yang seperti itu, yaitu Raja Daud. Ketika dia sudah diberkati, semua kondisi dia baik, dia itu malas untuk bergerak. Dia itu terlalu santai sampai suatu hari dia jatuh ke dalam dosa dan melihat Batseba mandi. Dan dosa ini menjadi bertambah dosa dari perzinahan lalu pembunuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau seorang kayak kita ini pejuang, jangan kita biasakan diri jauh dari kegiatan pelayanan kita bila semuanya sudah stabil. Ingatlah bahwa di luar sana, Bapak Ibu terkasih, masih banyak ada orang-orang yang membutuhkan kita. Jadi kalau Anda berdiam diri, Anda ini pasti akan ingat di luar sana tuh banyak orang-orang kasihan yang butuh berita sukacita Injil dari Anda. Jadi mulailah Anda bergerak. Jangan terbiasa dengan kondisi yang sudah stabil, membuat Anda malas untuk bergerak. Itu cepat atau lambat akan memadamkan api dalam diri Anda. Nah, ini masalahnya begini. Menjaga api untuk tidak padam itu tidak mudah. Apalagi kita ini terbiasa dengan rutinitas. Bapak Ibu bisa melihat gereja. Kalau gereja sudah terbiasa nyaman, tidak pernah terjadi apa-apa, grafiknya stabil. Nah, itu saya mau berkata, itu gampang terlena. Dan gereja itu butuh grafiknya itu bukan masalah naik turun, tetapi ada kadang dia ketika dia turun sedikit dan kemudian dia naik lagi. Nah, gereja kalau terbiasa dengan kondisi yang stabil, gereja tersebut nggak akan butuh
kegiatan KKR. Karena buat dia semua sudah stabil, semua sudah baik. Nah, justru saya mau bilang Bapak Ibu terkasih, kita punya api akan hilang ketika kita dalam kondisi begitu. Nah, itu 4 hal bagaimana membuat kita tetap semangat melayani Tuhan. Saya percaya ketika itu ada dalam diri kita, kita ini nggak akan mundur dari melayani Tuhan. Jadi dia harus benar-benar seorang yang Tuhan panggil. Yang kedua, belajar setia dalam setiap pelayanannya dia jalani. Yang ketiga, setiap orang punya titik jenuh. Tetapi apabila dia dalam titik jenuh, rehat sebentar, kemudian cari inspirasi, kemudian bangkit lagi dan kembali lagi dalam pelayanan. Yang terakhir, kalau Anda kondisinya sudah stabil, jangan jauh dari kebiasaan Anda melayani Tuhan. Semakin Anda melayani Tuhan, semakin Anda mempunyai semangat. Semakin Anda jauh dari melayani Tuhan, semakin Anda akan redup. Oleh sebab itu, jangan heran kalau orang terakhir akan menjadi suam-suam kuku karena dia sudah mati apinya. Saya berdoa kepada Bapak Ibu terkasih, supaya Bapak Ibu terkasih lewat pesan singkat ini, Bapak Ibu terkasih tetap semangat melayani Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan itu. Sekecil apapun pelayanan itu, mari tetap semangat melayani Tuhan. Karena percaya kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita nggak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita menolong, menjangkau orang-orang yang belum mendengar berita Injil. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.